Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube KBRI London. Pertama, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Agus Ramdan. Kebetulan sekarang saya sedang bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI London. Pada kesempatan ini kita mendapatkan tamu yang sangat spesial, yaitu Fiona. Fiona ini sedang melakukan penelitian S3 di Oxford University dengan topik yang cukup unik, yaitu mengenai koleksi keris Indonesia yang ada di Britania Raya. Fiona, sekarang perkenalkan diri kamu, silahkan. Iya, terima kasih Pak Agus, dan terima kasih untuk KBRI London sudah mengundang saya untuk membicarakan topik riset saya, yaitu keris Indonesia di dalam museum di UK. Perkenalkan dulu, nama saya Fiona Asokacita, saya adalah kandidat S3 di Universitas Oxford dalam Departemen Antropologi, dan saya sedang meriset koleksi keris-keris dari Indonesia yang berada di museum di sekitar UK. Oke, ini cukup menarik apa yang Fiona sedang study ya, karena berdasarkan pengalaman saya, jadi saya tuh dosen juga. Jadi saya sedikit banyak tahu anak-anak muda lah, kurang lebih seperti itu. Saya melihat yang Fiona lakukan ini cukup unik, karena jarang anak muda yang tertarik belajar sejarah, begitu ya, kurang lebih secara mendalam. Bisa diceritakan mungkin motivasi Fiona belajar sejarah secara mendalam ini, kemungkinan mungkin background dari mulai S1 Fiona sendiri deh. Iya, boleh Ya, Pak. silakan. Iya, saya senang sekali bisa menceritakan perjalanan pendidikan saya, karena memang saya sangat passionate tentang sejarah Indonesia, dan sejak S1 saya mengambil sejarah dan juga sejarah kesenian di Northwestern University, yaitu di Chicago di Amerika Serikat. Dan untuk S2 saya mengambil Visual Material and Museum Anthropology di University of Oxford juga. Jadi dalam departemen yang sama, dan itu membantu saya untuk mengenal lebih tentang budaya materi Indonesia lebih jauh daripada hanya sejarah Indonesia. Saya sangat tertarik dengan kebudayaan, dan terutama saya sekarang suka sekali meriset tentang kebudayaan Indonesia yang berada di museum-museum di Eropa dan di luar negeri. Menurut saya itu sesuatu yang sangat penting, dan apalagi kebanyakan orang Indonesia mungkin tidak tahu bahwa ada banyak sekali benda-benda dari Indonesia yang sudah berada di sini selama beberapa ratus tahun. Oke, terima kasih Fiona. Kemudian dari sekian banyak benda sejarah Indonesia yang ada di, ya mungkin tersebar ya di seluruh dunia, termasuk di Britania Raya ini, dari semuanya itu kenapa dipilih keris gitu? Itu cukup menarik juga untuk saya. Iya, saya sebenarnya awalnya tidak terlalu tahu tentang keris, jadi saya bukan awalnya pecinta berat keris ya, tapi memang saya sejak remaja suka dengan keris secara kesenian. Sejak saya pertama kali ke Jogja, saya lihat ada penjual-penjual keris di pasar, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat unik di Indonesia, dan memang keris itu sangat dikenal di seluruh dunia, dan menurut saya itu sesuatu yang unik ya, karena kebanyakan benda-benda dari Indonesia mungkin kurang dikenal sama orang-orang secara internasional. Cuma keris adalah sesuatu yang sering dibahas oleh akademisi luar negeri dan sering sama kolektor dari seluruh dunia. Jadi ketika saya sedang merancang riset S3 saya melakukan survei di hampir semua koleksi di UK yang memiliki barang-barang dari luar negeri. Dan di antara semua koleksi tersebut, saya selalu melihat ada keris, dan keris itu banyak sekali di mana-mana. Jadi dalam riset saya hanya memilih 5 museum, koleksinya 5 museum, tapi sebenarnya kalau kita mau eksplorasi keris di seluruh negara Britania Raya itu ada mungkin lebih dari 1000 keris yang ada. Bahkan itu hanya di koleksi umum ya, dan di koleksi pribadi pasti jauh lebih banyak lagi. Jadi melihat kebanyakan keris itu membuat saya sangat penasaran kenapa keris itu sangat over representatif gitu untuk budaya Indonesia. Oke, sangat menarik sekali. Kemudian karena Fiona sudah belajar mengenai keris nih,
Mungkin bisa diceritakan kepada kawan-kawan elemen-elemen dari keris. Iya, boleh Pak. Silakan, mungkin ada Iya, ada beberapa koleksi nih keris nih. Ini kita pakai kerisnya Pak Desra yang diberikan oleh Pak Fadlizon ya sebagai contoh. Dan keris ini adalah keris Sumatera. Keris itu asli dari Indonesia, jadi itu budaya aslinya Indonesia. Awalnya sepertinya dari Jawa, dan setelah itu keris menyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan bahkan Thailand juga ada keris. Tapi tentunya setiap daerah yang ada keris itu beda pola kerisnya, bentuk kerisnya, dan juga tradisi pembuatan keris dan tradisi penggunaan keris. Nah, awalnya dari Jawa ya, awalnya dari Jawa Pak, iya. kemudian menyebar ke seluruh Iya, nah dunia. kapan keris itu muncul kita juga masih tidak tahu secara pastinya. Nah, ada beberapa peneliti yang menceritakan bahwa dalam Borobudur dan di Prambanan ada belati-belati yang seperti keris, cuman kita itu bukan tidak tentu ya itu keris. Kita tahu sudah pasti keris udah ada di Jawa dan di sekitar Nusantara pada abad ke-14. Jadi pada zaman kerajaan Majapahit. Jadi kalau misalnya kita buka kerisnya, kalau ini mungkin orang-orang paling tahu dengan keris Luk, yaitu keris yang ada seperti air ya, ada lekukan. Iya, Luk itu, iya betul, iya. Jadi ini namanya Luk dan ada berbagai macam keris Luk ya, tergantung nomor dari Luknya. Jadi untuk menghitung ini keris Luk berapa, kita bisa menggunakan jari kita. Saya begini. Nah, kita hitung gitu. Nah, itu bagaimana kita cara tahu Luknya. Dan keris itu yang paling dikenal oleh pamornya. Jadi kita bisa lihat pamor ini sangat jelas di dalam keris yang ini. Dan pamor ada ratusan tipe. Dan setiap tipe ada namanya. Jadi itu sesuatu yang sangat susah untuk diketahui ya. Soalnya ada banyak orang yang tidak setuju nama pamor ini apa dan nama pamor itu apa. Tapi ada beberapa pamor memang yang paling umum itu kita sering lihat dalam keris. Nah, keris itu biasanya terbuat dari besi, kebanyakan dari besi. Namun pamor itu muncul karena ada percampuran dalam besi itu. Nah, zaman sekarang biasanya percampuran tersebut terbuat dari nikel. Dan percampurannya sudah dirancang ya, jadi udah ada keberatannya sudah diukur. Tapi pada awalnya sepertinya besi memang secara tidak sengaja ada pamor. Jadi besinya tidak murni, makanya ada campuran nikel, titanium, zinc gitu-gitu. Jadi membuat warna pamor yang lebih terang atau lebih buram itu gara-gara lebih banyak campuran tersebut. Nah, di antara ini bagian pisaunya kita bilang sebagai wilah atau bilah ya, bahasa Jawanya wilah. Dan wilah ini juga banyak bentuknya. Nah, ini kan walaupun namanya keris Luk, ada banyak detail-detail lain yang mengganti nama wilahnya, misalnya dengan tipe grenengnya di sini dan juga dengan bentuk lambe gajahnya di sini. Setiap bagian itu ada perbedaannya dan mengganti makna kerisnya. Jadi tergantung pengguna kerisnya ingin ada efek apa dari keris tersebut, ingin mencerminkan posisinya dalam komunitasnya, atau mungkin juga secara hobi dia suka bentuk seperti apa gitu. Jadi ini piringan seperti di antara ini, dan ini juga banyak modelnya berbeda-beda dan bisa dihias juga dengan misalnya permata atau emas. Jadi kita bisa lihat berbagai macam. Dan pada bagian bawahnya ini pegangannya ini hulunya, atau kita juga bisa panggil sebagai ukiran. Nah, ukiran ini bentuknya Jawa Demam, yaitu dalam bahasa Inggrisnya biasa dikenal sebagai feverish Javanese karena dia kelihatannya seperti demam. Gigil, iya. Nah, iya. Dan ini salah satu yang paling populer
ukiran seperti ini, dan ini ada dilihat dalam keris Jawa, keris Sumatera, keris Bugis juga kadang ada. Jadi ini cukup populer pilihan ini. Dan di Eropa banyak juga yang koleksi hanya ukirannya saja. Jadi sudah dipisah dari kerisnya secara keseluruhan. Nah, selain kerisnya sendiri, kita bisa lihat bagian luarnya, yaitu ada beberapa bagian juga ya. Jadi ini bagian ini itu ganyamannya, warangka. Salah. Bagian ini adalah warangkanya, dan ini warangka yang khas dari Sumatera. Jadi kita bisa lihat ini keris Sumatera lewat warangkanya. Dan warangka itu ada beberapa macam juga, tergantung kita mau lebih formal atau lebih relax gitu, tergantung kerisnya kita pakai warangka yang mana. Nah ini ditutupi dengan pendok namanya. Jadi pendok itu secara penutup dekoratif ya untuk di penutup kerisnya, dan ini terbuat dari perak sepertinya, dan bentuk ini sangat populer di Sumatera Tengah. Jadi misalnya daerah Riau, daerah Jambi, dan juga daerah Palembang. Dan salah satu keris yang saya pelajari juga bentuknya seperti ini. Oke, terima kasih Fiona, sangat mendetil sekali. Saya banyak belajar nih hari ini mengenai keris ini. Saya sebetulnya backgroundnya geologis nih. Jadi tadi pertemuannya pas Fiona bilang, pas bahas mengenai pamor itu. Jadi pengotor-pengotor yang ada di besi ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya pernah dengar juga, ya kalau geologis saya tahu bahwa yang kandungan besi, kemudian nikelnya cukup pure gitu ya, itu dari meteorite. Ya, mungkin saya pernah dengar dulu bahwa empu-empu pembuat keris itu sering membuat keris dari bintang jatuh, begitu meteorit itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit oleh Fiona. Iya, itu sesuatu yang sangat populer ya di antara pecinta tosan aji, dan juga periset-periset keris pasti akan menceritakan tentang keris meteorit. Nah, keris meteorit itu udah pasti sangat langka ya, dan sepertinya hanya ada di keraton. Karena biasanya zaman dulu meteorit-meteorit yang jatuh, misalnya ada yang di Jogja gitu, disimpan di keraton biar dikikis secara perlahan-lahan. Jadi karena itu benda yang sangat berharga kan. Namun sepertinya kebanyakan keris ya bukan dari meteorit. Cuma pada zaman dahulu pas periset-periset dari luar negeri menulis tentang keris, mereka sering menulis bahwa semua keris itu dari meteorit. Karena mereka kurang tahu bahwa di Indonesia itu sebenarnya ada besi di Sulawesi. Jadi menurut mereka, oh kalau misalnya di Indonesia tidak ada besi, nah pasti dari meteorit kan. Nah sebenarnya Indonesia ada perdagangan dengan luar negeri yang memberikan besi, dan juga dari Sulawesi, namanya Luwu itu juga ada kandungan nikelnya. Dan banyak biji besi sebetulnya banyak kan. Iya sebenarnya banyak. Iya. Kayak menarik sekali Fiona mengenai penjelasan mengenai elemen-elemen dari keris. Nah sekarang Fiona kan sedang melakukan research mengenai keris di yang ada di Britania Raya ya. Yang Fiona research itu keris yang ada di mana saja di Britania Raya. Meskipun tadi Fiona sebutkan mungkin koleksi pribadi banyak ya, tapi yang di institusi yang ada di Britania Raya di mana saja yang Fiona research? Iya, jadi saya harus memilih institusi yang menurut saya representatif atas koleksi-koleksi dari berbagai zaman keris, dan saya akhirnya memilih 5 koleksi, yaitu yang pertama Ashmolean Museum di Oxford, yang kedua adalah di National Army Museum itu di London, yang ketiga adalah di Windsor Castle yaitu di Windsor, yang keempat adalah Pitt Rivers Museum yaitu di Oxford, dan yang kelima adalah British Museum di London. Nah, kenapa 5 museum ini? Karena menurut saya 5 museum ini adalah representatif dari
beda-beda zaman kolektor di Britania Raya dan juga fase-fase hubungan antara Inggris dan Indonesia. Nah, hubungan kita itu sudah lama sekali sebenarnya. Cuma mungkin banyak orang cuma inget, kalaupun mereka tahu bahwa kita ada hubungan dengan Britania Raya itu cuma pada masanya Raffles. Nah, pada masanya Raffles itu sebenarnya kan cuma 5 tahun, jadi sangat pendek. Tapi sebenarnya hubungan kita sudah sejak abad ke-17, dari tahun 1602 itu pertama kalinya Inggris nyampe ke Indonesia dan mereka nyampe ke Batam. Dan pada saat itu Batam, iya. Nah, saat itu mereka membuat factory pertama mereka itu untuk perdagangan mereka, dan sejak itu Inggris selalu berada di sekitar Nusantara, walaupun mungkin tidak di sekeliling Nusantara, mereka selalu ada posisinya mungkin di Sumatera atau di Malaka. Dan tentunya mereka selalu menginginkan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Jadi sampai kedatangannya Raffles itu sebenarnya ada hubungan antara Inggris dan Indonesia, dan di setiap museum ini ada koleksi keris dari berbagai era-era tersebut. Jadi misalnya dari Ashmolean Museum itu dari era pertama, yaitu dari abad ke-17. Jadi ini keris yang sangat-sangat tua, salah satu yang paling tua di dunia, dan udah pasti salah satu yang paling tua di Eropa. Dan yang kedua dari zamannya Raffles. Jadi yang di National Army Museum itu keris yang ditemukan di Batavia pada saat penyerbuan Fort Cornwallis pada tahun 1811. Pernah baca saya. Iya, itu momen yang sangat penting ya, karena pada saat itu, pada saat peperangan Napoleon di Eropa, Perancis sempat menjajah Indonesia karena mereka mengalahkan Belanda. Nah, karena Belanda tidak mau Perancis menjajah Indonesia, mereka rajanya Belanda meminta rajanya Inggris untuk menjajah Indonesia secara temporary gitu. Nanti setelah perang Napoleon sudah selesai, kita bisa balikin ke Belanda. Nah, jadi pada saat itu pemerintah Inggris, British East India Company yang di India mengutuskan Raffles untuk pergi untuk mengambil daerah yang itu namanya Dutch East India kan, yang sekarang adalah Nusantara. Dan setelah itu pada saat Raffles di Indonesia, dia adalah kolektor yang dia sangat senang mengkoleksi barang-barang Indonesia ya. Jadi dia koleksi yang ada di Britania Raya itu kebanyakan dari Raffles, dan koleksi dia itu sangat beragam. Bukan hanya keris, tapi dia koleksi wayang juga, topeng juga, berbagai patung-patung kecil, dan tentunya juga manuskrip yang ada di British Library. Dan keris-keris terbaiknya yang dia dapatkan mungkin secara hadiah atau dia beli atau juga bisa saja dia dapatkan setelah peperangan, itu yang terbaik dia berikan kepada rajanya, yaitu George IV. Nah, makanya ada banyak keris yang sekarang ada di Windsor Castle dan dipajang sebagai koleksi keluarga kerajaan Britania Raya sampai hari ini. Nah, setelah itu, setelah Raffles meninggalkan Indonesia, memang hubungan antara Britania Raya dan Indonesia memang agak menurun ya. Soalnya memang Britania Raya berada di yang sekarang Malaysia dan juga Singapura. Jadi koleksi-koleksi keris pada saat itu kebanyakan memang dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, atau bahkan dari Borneo, karena memang Borneo ada di bawah Inggris. Tapi ada banyak antropolog dan arkeolog dari Inggris juga mengkoleksi keris pada saat itu. Jadi pada abad ke-20 itu masih banyak keris yang masuk, dan keris-keris tersebut biasanya akhirnya di Pitt Rivers Museum. Karena di Pitt Rivers Museum itu museum yang sangat unik bahkan di dunia, bukan hanya di Britania Raya, karena itu museum etnografis. Cuma penemunya Pitt Rivers Museum itu General Pitt Rivers, dia sangat mau memperlihatkan bahwa budaya itu mengikuti evolusi.
Oke. Nah, ini teori yang sudah dari dulu dibilang salah ya. Iya, Cuma iya. dalam kepercayaan dia, kita bisa melihat evolusi budaya dan manusia Oke. dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi melalui desain benda-benda mereka, Oke. apalagi melalui senjata mereka. Senjata. Nah, dia koleksi senjata-senjata dari seluruh dunia yang representatif menurut dia. Dan ia pajang dari yang paling primitif hingga yang paling advance, yaitu tentunya barang-barang dari Britania Raya. Iya. Nah, dalam koleksi dia ada banyak sekali keris. Di sana ada lebih dari 150 keris di Pitt Rivers Museum itu. Dan juga dipajang banyak keris-kerisan. Dan yang terakhir adalah British Museum. Nah, itu koleksinya sebenarnya dari berbagai macam era ya. Jadi menurut saya itu sebagai konklusi yang cocok karena itu mencakup semua dan bahkan hingga hari ini juga. Karena memang hubungan antara Britania Raya dan Indonesia juga masih ada kan hari ini. Betul. Dan masih aktif, dan kita juga saya kerja dengan kurator Asia Tenggara di British Museum dan kita selalu mencoba untuk dekolonisasi koleksi di sana. Kita mencoba untuk menambahkan informasi, menambahkan pengetahuan yang kita punya. Dan di British Museum itu koleksinya keris dari berbagai zaman dan juga peninggalan Raffles yang dia tidak kasih ke Windsor Castle. Jadi di sana ada keris dari abad ke-18 sampai keris zaman sekarang. Yang zaman sekarang. Iya, abad ke-21. Iya. Kontemporer. Kemudian pernah dengar itu ada apa? Pelukisan, siapa pelukis yang ada gambar keris itu? Oh iya, Rembrandt. Iya, Pak. Iya, saya mau share juga bahwa keris itu sudah dikenal di seluruh dunia dan apalagi di Eropa sejak abad ke-17 karena buktinya pelukis terkenal yaitu Rembrandt van Rijn, dia ada melukis keris di dalam lukisannya. Ada satu dalam Samson and Delilah dan satu juga dalam self-portraitnya yang dia memegang sebuah keris-kerisan lah. Jadi dia ikutin ada look-looknya cuma tidak sesuai dengan keris beneran. Iya. Salah interpretasi dia. Iya benar, kreativitas dia. Tapi basically itu keris. Itu keris, iya. Oke, menarik sekali ini mengenai koleksi-koleksi keris yang ada di Britania Raya. Tapi yang jelas ya, kamu kan PhD student, tadi sudah kamu jelaskan, ya kamu layaklah PhD students karena pemilihan 5 tempat itu tidak random ternyata. Kamu ada dasarnya, memang seperti itu PhD study dilakukannya. Oke, kemudian hasil studi kamu sejauh ini apa kira-kira? Iya, jadi saya sekarang baru masuk ke tahun kedua. Jadi sekarang saya baru namanya field work, di mana saya pergi untuk mengunjungi keris-keris di museum dan juga pergi untuk mengunjungi arsip. Jadi di sini ada banyak arsip yang ada koleksi pada zaman Raffles dan sebelumnya juga. Jadi saya pergi ke arsip di British Library, di Royal Asiatic Society, di Royal Anthropological Institute, dan ini semua untuk membantu kami untuk mengetahui konteks di mana keris ini dikoleksi di Indonesia. Apakah yang kejadian-kejadian yang membuat keris tersebut bisa berganti tangan. Mungkin ada perperangan atau mungkin ada hubungan antara kerajaan dan juga dengan Inggris, jadi dihadiahkan keris. Nah, ini semua kan membantu kita untuk mengetahui sejarah melalui koleksi material culture. Oke, jadi ultimate goal-nya apa dari PhD kamu itu? Ya, ultimate goal saya itu untuk familiarize orang-orang dengan koleksi keris yang ada di Britania Raya ini dan juga untuk mempromosikan sejarah ini, Anglo-Indonesian history ini yang sangat kaya sebenarnya. Cuma memang ada beberapa akademisi yang sudah menulis tentang sejarah ini, tapi jarang ada yang menulis sejarah ini melalui pandangan material culture. Jadi ada banyak sekali barang-barang Indonesia di museum yang kurang diperhatikan dan kurang didiskusi, dan menurut saya itu sesuatu yang patut didiskusi, patut diceritakan kepada orang Indonesia juga untuk mereka tahu bahwa sebenarnya dari dulu kita ada hubungan yang
cukup erat ini, cukup berganti seiring masa, dan juga bahwa mereka sebenarnya bisa mengunjungi koleksi-koleksi ini di Britania Raya dan melihat misalnya sesuatu seperti keris dalam pandangan yang berbeda melalui pandangan orang Eropa misalnya. Bagaimana mereka melihat Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oh iya, Fiona, ini Pak Desra juga mempunyai koleksi keris pemberian dari Pak Prabowo waktu beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sekarang beliau Presiden Republik Indonesia. Mungkin kamu bisa jelaskan mengenai keris pemberian dari beliau untuk Pak Desra ini? Iya. Wow, ini keris sangat spesial ya, sangat besar. Biasanya keris tidak sebesar ini, tapi udah tentunya ini keris yang penting karena ini hadiah. Jadi kita bisa lihat ini kerisnya sangat megah karena ditutupi dengan emas dan juga permata-permata. Nah, kita bisa diskusi pertama-tama dari pendoknya dulu. Nah, pendoknya ini sangat dekoratif dan motif seperti ini sebenarnya kita bisa ketemuin di mana-mana di Jawa biasanya. Nah, ini mungkin sedikit hybrid ya, desain seperti ini, dan hybrid itu sangat populer zaman sekarang karena setelah kemerdekaan banyak empu-empu keris yang mencampur model gaya dari berbagai daerah, dan kita bisa melihat pendok tutupan bagian ini yang misalnya dari Solo, dari Jogja sering kita lihat model seperti ini. Dan ini biasanya untuk keris-keris yang dipakai untuk busana formal. Nah, ini yang lebih formal, dan biasanya keris yang bentuknya seperti kacang, itu namanya ganyaman, itu yang biasanya busana lebih casual. Nah, misalnya kita buka kerisnya. Ini kita bisa lihat namanya keris lurus atau benar, yaitu tidak ada loopnya, jadi lurus. Dan ini bentuknya secara general namanya jalak, karena bentuknya lebih gendut di sininya dan menipis begitu. Dan ini pamornya sangat terang, kita bisa lihat pamornya sangat jelas, dan bahkan ada 2 macam pamor dalam satu keris. Itu sesuatu yang cukup jarang diketemuin. Kita bisa lihat, nah ini pamor satu sisi dan ini pamor satu lagi. Dan ini sepertinya memang keris kontemporer. Cuma saya mau ceritakan juga ke Bapak bahwa dalam antara pecinta tosan aji dan juga periset keris, kita sangat pentingin untuk bahwa keris kontemporer itu penting juga, dan keris kontemporer harus dihargai juga karena banyak sekali kolektor keris dan apalagi kolektor keris di luar negeri yang menurut mereka hanya keris tua yang berharga dan hanya keris tua yang harus dikoleksi. Sebenarnya itu tidak benar ya kan, karena zaman sekarang itu masih banyak sekali empu di Indonesia yang membuat keris, dan bahkan desain-desain keris zaman sekarang itu sangat inovatif, dan teknik mereka membuat keris sudah sangat diasah. Jadi kita untuk sobat-sobat yang pecinta tosan aji, jika ingin mulai mengkoleksi keris, jangan takut beli keris yang baru, karena keris baru itu juga bisa sangat spesial. Dan bisa dari meteorit juga keris bisa, baru kan? Karena meteorit terus berjatuhan. Iya, betul Pak. Betul. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi keris yang cukup spesial nih ya. Soalnya besar sekali. Besar. Oke, terus. Oke. Terima kasih penjelasannya, Fiona. Oke, Fiona. Kemudian ini satu hal yang cukup menarik juga, bahwa keris itu selalu dihubungkan, bukan selalu, mungkin kadang-kadang ya, saya salah kalau selalu. Kadang-kadang dihubungkan dengan sesuatu yang supranatural. Gitu. Mungkin Fiona bisa ceritakan atau mungkin punya pengalaman pribadi sehubungan dengan hal tersebut. Silahkan. Iya Pak, memang keris itu sering dibahas dengan ada isinya, dan banyak orang yang percaya bahwa kebanyakan keris atau bahkan semua keris ada isinya. Nah, ini menurut saya bagian sangat penting dalam orang yang meriset keris, karena keris itu bukan hanya senjata, bukan hanya benda biasa. Karena menurut saya dan dalam riset saya itu harus ada harmonisasi antara budaya dan kepercayaan lokal dengan juga
penelitian yang objektif. Karena menurut saya objektif itu bukan hanya secara sains atau mungkin kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang supernatural. Menurut aku itu semua bagian dari pengetahuan Chris. Dan walaupun saya sendiri tidak pernah mengalami ada kejadian-kejadian, cuma ya tentunya setiap kali saya ceritain ke orang bahwa saya pelajarin Chris, mereka selalu ada cerita. Nah, cerita-cerita itu misalnya Chris bisa bergerak sendiri, bisa menikam sendiri, bisa hilang sendiri, atau juga bisa berganti posisi dan bisa berbicara kepada orang, misalnya melalui mimpi atau melalui pikiran mereka gitulah. Nah, saya sangat percaya. Menurut saya banyak orang Indonesia yang mungkin pasti percaya ya, karena itu sesuatu yang sangat populer di Indonesia. Kita semua ketika mengetahui Chris pasti kita tahu bahwa itu ada kekuatan gaibnya, dan hal itu sesuatu yang saya tidak bisa lupakan, dan sudah pasti ketika saya pelajarin Chris saya sangat hormat dengan Chris tersebut karena kemungkinan ada isinya, dan menurut saya itu sesuatu yang mungkin periset dari Barat kurang fokus tentang bagian tersebut karena mereka takut, misalnya zaman dulu mereka sangat fokus tentang hal tersebut, tetapi dengan cara yang sangat exoticization ya terhadap Indonesia, di mana itu negara yang sangat percaya dengan ilmu-ilmu gaib dan sangat superstitious gitu. Tapi gara-gara itu akademisi setelahnya malah ekstrim yang ke sisi lain, di mana mereka bilang kita tidak boleh ngomongin hal-hal seperti itu karena itu membuat riset kita kurang objektif. Dan menurut saya zaman sekarang kita harus menggabungkan kembali dua hal ini. Karena memang untuk mempelajari satu objek kita harus melihat dari sekian sisi, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara sejarah, cuma juga dengan secara afek dan juga bahkan hal-hal yang mungkin superstitious gitu ya. Oke, sangat menarik. Mudah-mudahan kamu suatu saat dapat pengalaman spiritual dengan Chris kamu. Iya, semoga Pak, saya menunggu ya. Oke, mudah-mudahan kamu dapatkan pengalaman itu. Sehingga PhD-nya menjadi lebih komprehensif. Iya Pak, saya selalu menanya kepada Chris yang saya pelajarin, apa yang kamu mau ceritakan ke saya, kalau misalnya ada boleh melalui mimpi, saya terima gitu. Oke, sangat menarik sekali. Saya rasa banyak sekali informasi yang sudah saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Nanti jangan lupa kalau kamu sudah ada findings atau apa, lapor-lapor ke kita biar kita bisa diskusi-diskusi lagi, biar dunia tahu tuh hasil research kamu. Karena Chris, saya baru memahami sekali dari kamu bahwa Chris itu betul-betul warisan dari Indonesia ya, Chris itu yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi Fiona sudah datang ke KBRI. Good luck untuk PhD-nya. Jangan lupa terus kontak-kontak kita ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Dan saya senang sekali bisa datang ke KBRI dan semoga bisa diundang balik ke KBRI untuk menjelaskan finding saya. Demikian diskusi kita dengan Fiona. Saya rasa diskusi yang sangat menarik dan saya yakin diskusi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan diskusi saya dengan Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.